Hari ini kita nggak kuliah, tapi saya ingin membagikan sebuah cerita. Jadi, saya ada pengalaman menarik beberapa hari yang lalu. Saya lagi ngobrol sama salah satu teman saya. Dia ini anaknya Konglo, jadi dari lahir dia udah super duper kaya, nggak pernah kekurangan. Bahkan dia kaget ketika saya cerita dulu saya waktu kuliah, uang 1 juta itu harus cukup buat sebulan. Sambil ngopi, kita ngobrolin banyak hal. Mulai dari bisnis, otomotif, ilmu, sampai akhirnya kita bahas negara. Saya bilang bahwa akar dari permasalahan utama di negara kita itu adalah korupsi dan kurangnya pendidikan. Dia pun setuju. Lalu saya bahas juga bahwa seorang manusia itu punya potensi yang limitless atau tanpa batas. Seorang manusia, asal dia mau berusaha, dia bisa jadi apapun yang dia mau. Jadi kalau rakyat tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, memang betul itu salah pemerintah, pemerintahnya goblok. Tapi kalau rakyat itu diam aja tanpa mau bergerak untuk maju, yaitu salahnya dia sendiri. Kenapa? Karena apa yang tidak berubah dari hidup kita, itulah yang kita pilih. Nah, di sini teman saya ini menyanggah bahwa nggak semua orang itu bisa melangkah maju. Semua orang punya kondisinya masing-masing dan kapabilitasnya masing-masing. Lalu saya bilang, itu mah balik lagi ke orangnya dong. Saya aja dulu start dari keluarga yang pas-pasan, bisa kok jadi kaya. Terus ketika saya bangkrut dan punya utang fantastis, bisa kok saya bangkit. Teman saya langsung bilang, lo nggak boleh sombong bro. Dan ya, saya di situ baru ngerasa bahwa saya ini orang yang cukup sombong. Makanya ketika saya bikin konten, banyak yang nggak suka karena omongan saya terlalu pedes. Awalnya saya merasa bingung, karena saya merasa orang-orang kaya di sekitar saya itu omongannya hampir sama pedesnya kayak saya. Lalu saya coba untuk berpikir lebih jauh. Saya menyadari bahwa kebanyakan orang-orang kaya di sekitar saya itu mereka kaya karena perjuangan mereka sendiri. Alias mereka awalnya orang miskin, lalu mereka berusaha dan bisa jadi kaya, termasuk saya. Makanya kami kalau melihat orang-orang menyerah, orang-orang stuck, orang-orang tidak mau berusaha, kami susah untuk bersimpati. Kenapa? Karena kami merasa bahwa kondisi kami dulu itu mungkin lebih susah dari orang-orang yang menyerah, yang stuck dan tidak mau berusaha. Nah, meski lebih susah, tapi kami bisa berhasil dengan berusaha. Oke, saya pun coba nyari jurnal atau data. Apakah benar asumsi saya bahwa orang kaya yang berawal dari orang miskin itu tidak bisa berempati kepada orang miskin? Dan ternyata ada. Dan memang betul kenyataannya seperti itu. Makanya kalian lihat aja Pak Bahlil, Timothy Ronald, saya, Deddy Kobuser, dan sebagainya. Kami semua itu ternyata sombong, tidak bisa berempati, dan susah untuk mengerti kondisi orang-orang yang menyerah, stuck, dan tidak mau berusaha. Tapi beruntungnya, saya disadarkan sama teman saya. Plus saya juga kuliahnya jurusan psikologi. Jadi sekarang saya ngerasa bahwa mungkin saya harus mulai untuk melihat lebih luas. Lalu mencoba untuk memahami kondisi, terutama untuk kalian, para mahasiswa setia saya. Sehingga saya bisa memberikan kuliah atau ilmu yang tepat untuk kalian semua yang masih berusaha, masih berjuang untuk mendaki lebih tinggi. Saya juga minta tolong, semisal saya ada kesombongan atau kesalahan tutur kata, untuk diingatkan sehingga saya bisa terus memperbaiki cara saya dalam menyampaikan ilmu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.